Pelajar sekolah dasar di Lombok Timur ditemukan tewas mengenaskan. Demo warga di PLTU Jeranjang berakhir ricuh. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Dua informasi tadi bersama informasi menarik lainnya akan kami suguhkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Kurnia Hafiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi pertama, saudara, pelajar sekolah dasar di Lombok Timur ditemukan tewas mengenaskan di ladang perbukitan tak jauh dari pemukiman warga. Dan polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Ayah korban menangis histeris hingga nyaris pingsan saat jenazah putrinya Rizky Nurfitri Apriani, pelajar kelas 2 SD berusia 8 tahun ini keluar dari mobil ambulan. Jenazah korban dibawa kembali ke rumah duka untuk dimakamkan setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Kejadian ini berawal saat korban pamit ke orang tuanya untuk bermain, tapi sampai siang tak kunjung pulang hingga warga melakukan pencarian. Korban ditemukan tewas mengenaskan di ladang perbukitan tak jauh dari pemukiman warga. Jasad korban ditemukan dalam kondisi telungkup dengan luka lebam di wajah dan perhiasan yang menempel di tubuh korban raib. Diduga bocah SD ini menjadi korban pembunuhan. Pihak keluarga meminta pelaku segera ditangkap dan dihukum seadil-adilnya. Diculik termasuk. Apa yang hilang? Cincin dengan anting-anting. Kalau memang benar ini ada dugaan penculikan atau perampokan, apa harapannya Bapak ke pihak polisian? Dah, kalau saya, maaf ya, sebanding. Berarti nyawa dibalas nyawa? Balas nyawa. Dalam arti, bukan sih, yang hukum yang itu maksud saya. Sementara itu, polisi sudah turun melakukan olah tempat kejadian perkara, melakukan penyelidikan, dan menunggu hasil otopsi untuk mengungkap kasus ini. Dugaan sementara kita belum ya, karena mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan saksi-saksi dulu. Dari kondisi fisik jenazah untuk sementara saat ditemukan kondisi ciri-ciri tanda-tanda apa? Kondisi memang ada lebam di mulut. Ya. Lebam di mulut, sehingga kita menganalisa bahwa itu kematian tidak wajar. Ya, tidak wajar itu apakah nanti dibunuh atau apa, itu nanti yang jelas itu bahwa meninggalnya tidak wajar. Kini polisi dan keluarga masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Demo warga PLTU Jeranjang berakhir ricuh dan sejumlah warga diamankan pihak keamanan setempat karena membawa senjata tajam. Puluhan warga geruduk kantor PT Indonesia Power Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Jeranjang di Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Mereka menuntut agar warga setempat dapat dipekerjakan di perusahaan tersebut. Warga mempertanyakan proses tender pengangkutan batu bara ke PLTU Jeranjang. Mereka menuding proses tender pengangkutan batu bara ke PLTU Jeranjang selama ini sangat tertutup. Selama ini proses tender pengangkutan batu bara dimonopoli oleh perusahaan. Sementara itu, Camat Gerung, Lombok Barat, Mulyadi menegaskan pihaknya sudah melakukan upaya mediasi antara warga dan perusahaan. Kendati tidak menang tender, mereka diharapkan bisa dilibatkan. Kemarin Pak Kapolsek langsung tangani kaitan dengan itu, dan sudah dimediasi di Kapolsek, di Polsek. Gitu. Tapi memang akan diakomodir warga-warga yang ingin bekerja di situ. Ya. Penjelasan Pak Kapolsek akan diakomodir kemarin dengan sistem shift.
Sementara pihak PT Indonesia Power PLTU Cerancang menjelaskan proses tender pengangkutan batubara ke PT Indonesia Power PLTU Cerancang adalah ranah PT Guna Adiguna. Menurutnya proses rekrutmen atau tender pun sepenuhnya sudah diserahkan ke PT Adi Guna Putra. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, saudara, ratusan sapi masih tertahan di Pelabuhan Lembar. Pemilik sapi keluhkan biaya pakan dan minum yang membengkak karena terlalu lama bertahan di pelabuhan. Para pemilik sapi sudah mulai kesulitan menangani sapi-sapi mereka karena terlalu lama tertahan di pelabuhan membuat stok pakan mereka menjadi berkurang sehingga mereka harus merogoh kocek lebih dalam lagi untuk membeli pakan di daerah lingkar pelabuhan. Selain itu mereka juga harus membeli air per 1 jerigen Rp5.000. Belum lagi kebutuhan yang lain, biaya makan mereka yang semakin membengkak membuat kondisi mereka semakin sulit. Puluhan hingga ratusan ekor sapi mereka juga butuh 1 ton pakan selama berada di pelabuhan hingga nanti sampai di Jabodetabek. Makin lama di sini ini banyak menghabiskan pakan juga, Pak ya. Pengeluarannya tinggi. Yang jelas begitu. Biasanya berapa hari biasanya di sini baru berangkat? Biasanya nggak pernah lama, cuma setengah hari, kadang 1 hari penuh itu saja. Nggak pernah 2 hari 3 hari. Air juga kurang. Tadi dibawa oleh BPBD. Itu berapa dibeli kata ceriga? Kalau kita ambil di sana, Oh gitu, enggak beli. 5.000 per jerigen. Oh gitu. Tapi ada dari BPBD tadi. Ada. Sementara itu, BPBD Provinsi NTB juga menyuplai air untuk mengurangi biaya membeli air pemilik sapi, namun hal itu masih kurang maksimal. Supply itu siangnya, nanti malam untuk minum makan malamnya. Ya 10.000 liter per hari. 10.000 liter ya, kan ini kan kapasitasnya 1 teki kan 5.000 dari BPBD Provinsi. Jika persoalan itu belum diatasi, maka sejumlah sapi-sapi itu terancam mati lagi karena mengalami dehidrasi akibat terlalu lama berdiri. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Saudara, iNews NTB akan kembali untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini.